Jadi cewek ini namanya Maria dia masih pakai pampers walaupun umurnya udah 17 tahun. Nah, jadi ceritanya dulu pas dia kecil, dia itu sama orang tuanya mengalami kecelakaan. Karena itu dia mengalami kelumpuhan. Seiring berjalannya waktu, dia udah mulai bisa jalan, tapi dia nggak bisa ngontrol kapan dia mau buang air kecil. Karena hal itu, akhirnya dia diharuskan untuk pakai pampers kemana-mana kan Di sekolah dia benar-benar takut kalau suatu hari nanti bakalan ketahuan, karena teman-temannya pasti ngebully dia. Dia sampai punya ruangan khusus gitu sendiri kalau misalnya buat ganti baju pas jam olahraga kan. Dia juga nggak pernah pakai celana ke sekolah dia selalu pakai gaun. Padahal dia takut kalau misalnya pakai celana pampersnya bakalan kelihatan. Pokoknya dia ngerasa hidupnya tersiksa banget kan. Dia nggak punya temen sampai suatu hari tiba-tiba teman sekelasnya itu kan meninggal. Dia datang di ngelayat. Di situ pikirannya mulai terbuka kan Dia bersyukur banget karena masih bisa dikasih kesempatan hidup. Akhirnya dia menerima dan mau menjalani hidup dengan normal kan Dia mau kenalan gitu sama cowok, tapi dia mulai dengan kenalan dari online gitu. Awalnya dia ketemu sama orang-orang aneh, sampai akhirnya ketemu sama satu cowok nih. Dan part 2, pertama dia ketemu sama orang-orang aneh, sampai akhirnya dia ketemu sama satu cowok yang baik banget, namanya Mason kan. Kenalan lah mereka, terus pacaran nih. Sampai udah mereka pacaran 6 bulan, akhirnya si cewek ini memberanikan diri untuk ngasih tahu cowok itu kalau misalnya dia masih pakai pamper, dan dia udah menerima segala konsekuensinya. Karena kalaupun misalnya dia diputusin, dia udah bisa terima karena nggak mungkin ada cowok yang bisa nerima dia kayak gitu kan. Ya udah dia jujur kan ke cowoknya, dan bener dong si cowok ini ngeluarin kata-kata yang buat si cewek ini nangis tapi ternyata nangisnya itu nangis terharu karena si cowok ini bilang aku nggak peduli, aku mencintai kamu apa adanya, apapun asalkan kamu senang, aku ikut bahagia. Di situ cewek ini benar-benar merasa terharu dia sampai nangis karena dia nggak nyangka si cowok ini bakalan bisa nerima kekurangan dia kan. Dia udah mikir nih si cowok ini bakalan mutusin dia, tapi nyatanya enggak. Ya udah dia bersyukur banget kan karena bisa ketemu sama cowok yang baik yang bisa nerima dia apa adanya. Sekarang dia mulai menjalani hidup dengan rasa bersyukur yang banyak banget karena dia sadar dia masih beruntung dibandingkan orang-orang. Jadi cewek ini namanya Brenda dia disuruh orang tuanya operasi plastik buat ngejar cowok impiannya. Jadi awalnya badan dia itu biasa-biasa aja kan, dan dia selalu diejein sama ibunya. Kata ibunya, kamu tuh jelek, karena ibunya badannya bagus banget bahkan udah tua gini laki-laki masih pada ngeliatin ibunya. Perkataan ibunya itu ngebuat dia semakin insecure. Ini cowok yang disukainya banget kan, cowok itu ganteng banget. Nah di ulang tahunnya yang ke-18 ibunya ngasih dia hadiah operasi plastik. Coba parah banget kan. Ya udah setelah operasi bokongnya kan jadi gitu kan Nah ibunya ini malah kesenengan ngeliat bokong anaknya kayak gitu. Nah dia ngerasa kan bokongnya udah bagus, dan dia ngerasa rugi dong kalau nggak ditunjukin sama orang-orang. Ya udah dia upload tuh bokongnya ke sosmed, dia foto seksi gini terus diupload kan ke sosmed. Dia kira teman-temannya bakalan seneng, tapi ternyata sampai di sekolah teman-temannya itu malah marahin dia karena dia ngupload foto seksi. Followers dia bertambah 10.000 dalam waktu 1 malam. Dia jadi semakin semangat nih buat operasi yang kedua. Dia operasi yang kedua yaitu operasi payudara kan, dan payudaranya jadi besar banget. Karena dia udah ngerasa sempurna, dia berani nih nge-DM cowok kesukaannya kan. Ya udah dia DM kan, diajak jalan. Dan part 2, ya udah jalan kan mereka. Terus si cewek ini bilang kalau mereka itu satu sekolah, tapi cowok ini nggak nyangka karena dia nggak pernah ngeliat cewek ini sebelumnya. Udah akhirnya mereka saling jatuh cinta dan pacaran kan. Tapi ternyata si cowok ini mau sama dia cuman karena bokong dan payudaranya aja Bahkan si cowok ini dia sering ngebicarain bokong dan payudara cewek ini sama temen-temennya. Akhirnya dia kesel kan dan putus dari si cowok itu. Terus dia juga kan udah banyak yang suka sama dia di Instagram kan. Dia pacaran sama cowok-cowok yang ada di Instagram. Tapi ternyata mereka semua sama aja mereka mau sama cewek ini cuman karena badannya doang. Sampai suatu hari dia pacaran nih sama seorang DJ kan. Cowok ini baik, sopan sama dia. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia mergokin cowok ini selingkuh. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau pacaran lagi sama sembarangan orang dan fokus mengejar karir kan. Dia kuliah nih. Setelah kuliah dia kerja di kantor yang bagus gitu kan. Dan dia pun ketemu sama cowok yang baik banget, nerima dia apa adanya dan nggak mau sama dia cuman karena badannya doang. Jadi dari sini kita belajar kalau operasi plastik nggak akan menyelesaikan masalahmu, apalagi masalah percintaan. Dan operasi plastik juga nggak akan membantumu secara instan mendapatkan cinta sejati. Orang yang tepat bakalan datang di saat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi udah nemuin cinta sejati belum? Cewek ini punya channel YouTube tapi nggak ada subscribernya karena kontennya biasa aja kan. Sampai suatu hari dia ngeliat ada cewek yang subscribernya banyak banget kan, karena dia punya kekuatan api gitu. Dia jadi kepikiran, aduh aku harus punya kekuatan supaya aku viral dan banyak subscriber. Karena dia jago berenang, dia jadi teringat, apa aku pura-pura jadi Putri Duyung aja ya. Ya udah akhirnya dia buat channel baru kan. Terus di channelnya itu dia mengaku kalau dia adalah seorang Putri Duyung. Katanya dia kalau kena air berubah jadi Putri Duyung, tapi kalau di darat dia seperti manusia biasa. Viral tuh videonya. Nah keesokan harinya ada program acara TV datang ke rumahnya kan dan nawarin dia buat tampil di acara TV tersebut. Nah dia langsung mengiyakan karena yang ada di pikirannya adalah viral. Ya udah besoknya si acara TV ini datang lagi kan ke rumahnya.
Dia di video ini gitu kan berenang-renang di air, tapi si bapak ini bilang, kamu harus ngasih sesuatu yang unik, kalau ini mah biasa aja, coba kamu naik ke daratan dan rubah ekormu menjadi kaki. Nah dia panik kan, dia alasan, dia bilang aku capek, mungkin besok aja kita sambung. Oke, kata si bapak-bapaknya. Nah pas malam hari dia letakin ekornya ke dalam kolam tersebut, jadi pas besok dia nyebur dia langsung ganti ekor di dalam air kan. Dan ternyata cara itu berhasil. Tapi tiba-tiba part 2 awalnya sih berjalan lancar, dia berhasil tuh nipu orang-orang. Sampai suatu hari dia ketiduran sementara tim acara TV udah di depan rumahnya kan. Dia kebingungan nih nyari ekornya kok hilang kan. Ternyata pas dicari-cari ekornya itu dijemur di teras dia udah ketakutan banget kan. Jadi untuk mengulur waktu dia lempar kamera orang ini pakai batu. Nah selagi tim kameramen memperbaiki kamera masuk ke dalam kolam, nah aman tuh kan, dia nggak ketahuan. Nah si bapak-bapak pembawa acara ini bilang, kamu harus membuat aksi dimana kamu harus menyelam lama banget di dasar air. Putri Duyung kan bisa tinggal lama di air. Dia kebingungan kan bagaimana ya caranya. Nah untungnya dia punya akal nih, dia pakai alat pernafasan gitu kan di dalam air kecil gini bentuknya. Tapi sayangnya alat ini cuma bisa bertahan 30 menit. Ya udah nyebur kan dia tuh, beraksi lah dia. Sayangnya udah lebih dari 30 menit. Si pembawa acara bilang tahan dulu, sampai akhirnya dia bener-bener udah nggak tahan lagi akhirnya dia pingsan dan tiba-tiba dia bangun udah di rumah sakit aja. Dia takut banget buka YouTube-nya kan karena takut dibully, tapi ternyata pas dia buka banyak yang support dia. Orang-orang bakalan tetap support dia walaupun dia bukan Putri Duyung karena channel dia itu tetap menghibur. Happy ending. Dia kan udah berani nih pakai makeup ke sekolah. Dia dibully dong sama teman-teman cowoknya, tapi dia nggak peduli, dia malah semakin manas-manasin teman-temannya ini. Bayangin dia pakai dalaman cewek dong, dan sengaja dia tunjukin nih ke teman-teman cowoknya karena semua kakaknya ngajarin untuk nggak dengerin omongan orang, jadi cuekin aja. Nah dia pengen operasi kelamin nih kan, tapi dokternya bilang kalau kamu mau operasi kelamin kamu harus memiliki gaya hidup seperti wanita seutuhnya selama setahun ini supaya kamu terbiasa. Jadi dia jalani hidup sebagai cewek kan, dia pakai baju perempuan, dia pakai wig, pokoknya bergaya perempuan banget lah. Setahun berlalu dia kan lulus sekolah nih. Setelah lulus SMA dia berangkat ke kota karena menurutnya di kota orang-orang menganggap dia normal kan, karena di kota besar menurut dia kayak gitu-gitu udah biasa. Dia tinggal di apartemen bersama 2 kakaknya. Nah mau operasi kan dia, tapi biayanya itu mahal banget. Tapi ibunya malah dengan senang hati ngebiayain operasi dia setengahnya jadi setengahnya lagi itu dari dia dan dibantuin dengan 3 kakak. Tahun setelah operasi dia ganti namanya menjadi Jamelia. Terus dia ketemu sama seorang cowok gitu kan, ya udah pacaran dia tuh sama cowok itu. Itu nggak peduli sama masa lalu dia, yang penting katanya sekarang kamu adalah wanita seutuhnya. Jadi namanya Julia dia adalah anak laki-laki dengan 4 orang kakak perempuan. Nah ayahnya semenjak dia umur 5 tahun udah meninggal, jadi dia nggak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang seorang ayah, dan dia dikelilingi sama perempuan. Kakaknya ini nge-treat dia kayak perempuan gitu, rambutnya diikat, dia didandani, lalu diajak main sama kakaknya ini. Dia nggak pernah main sama anak laki-laki kan. Nah karena itu dia ngerasa kayak dia itu feminim banget bahkan ibunya aja nggak marah ini kakaknya lagi tutorial makeup gitu kan, dan dia dijadikan modelnya dong. Karena dia selalu main sama kakaknya, di sekolah dia nggak pernah main sama laki-laki dia ngerasa canggung, dia nggak pandai main bola, dia nggak pandai main tenis, dia malah gabungnya sama cewek-cewek ngegosip. Dia kan selalu dijadikan model tuh sama kakaknya untuk makeup. Nah karena hal itu dia jadi bisa dandan sendiri ini dia mulai dandan kan, dia warnain kukunya. Awalnya dia tutup pakai sarung tangan kan, tapi ketahuan dong sama kakaknya, dan kakaknya ini malah nggak marah kakaknya malah nge-support dia gitu kan. Nah dia udah berani ke sekolah pakai makeup, dia dibully dong sama temen-temennya, tapi dia udah nggak peduli gitu kan. Dan yang anehnya lagi, kalau orang-orang hobi main bola, dia hobinya malah belanja Dan part 2, jadi orang ini kembar namanya si Pumpkin dan si Gigi. Mereka selalu ngelakuin semuanya bareng-bareng, dan akhirnya mereka fokus kerja kan. Mereka kerja di supermarket gitu. Awalnya mereka cuma kasir tapi karena mereka cantik dan makin banyak pelanggan lelaki yang datang ke supermarket itu, mereka dinaikkan nih jadi manajer. Dan si pemilik toko nyuruh mereka pakai baju seksi supaya banyak lelaki yang datang ke supermarket itu kan, dan mereka setuju karena gajinya 3 kali lipat. Dan suatu hari mereka jatuh cinta sama cowok yang sama. Awalnya si cowok ini suka sama kakaknya, tapi kakaknya nolak karena kakaknya ini tahu adiknya suka juga sama cowok itu. Ya udah karena ditolak sama kakaknya, akhirnya si cowok itu nembak adiknya kan, dan adiknya mau dong. Terus dia marahi adiknya kan, tapi adiknya kayak nggak peduli gitu. Ya udah akhirnya si kakaknya ini ngerayu lagi kan si cowok itu, dan cowok itu mau dong, dia ngajakin jalan kan. Tapi ternyata si cowok ini ngajak mereka jalan berdua. Ini mereka sama-sama siap kan, dan akhirnya mereka pun berantem. Terus tiba-tiba cowok itu datang dan bilang, ngapain kalian berantem? Kalau memang kita bertiga saling suka, ya udah kita jalani bareng-bareng aja. Udah akhirnya si cowok ini nikahi mereka berdua kan. Pergilah mereka ini honeymoon. Nah pulang dari honeymoon, tiba-tiba di pesawat si adiknya ini teriak-teriak kesakitan karena ternyata payudara adiknya ini pecah. Dan part 2, ternyata mereka pas masih muda pernah implan payudara, makanya implannya itu pecah. Nah karena hal itu suaminya jadi jijik kan sama adiknya ini. Nah, dia mau ceraiin kan si adiknya ini, tapi kakaknya ngancem kalau misalnya kau ceraikan adikku, aku bakalan ikut dia dan ninggalin kau. Ya udah akhirnya si cowok ini gak menceraikan adiknya tapi si adiknya itu dijadikan babu di rumah mereka. Tapi ternyata adiknya ini hamil hamil anak si cowok ini kan. Setelah adiknya lahiran, adiknya ini minta diceraikan kan, dan minta uang pembagian harta sama si cowok itu. Tapi ternyata secara hukum pernikahan mereka nggak sah karena si cowok ini kan nikah sekaligus 2. Secara hukum yang boleh itu cuma 1, jadi dia nggak bisa dapat uang sama sekali. Terus dia nyuruh kakaknya menceraikan cowoknya kan supaya mereka dapat uang pembagian harta, terus mereka bagi 2. Tapi si kakaknya
kakaknya ini nggak mau dan malah ngusir adiknya. Tapi ternyata setelah adiknya pergi dari rumah itu, si kakaknya ini malah dijadikan pembantu sama suaminya. Akhirnya dia pergi dari rumah itu dan menceraikan suaminya. Terus dia kembali ke adiknya. Dan setelah cerai dia dapat pembagian harta kan, dia bagi sama adiknya, mereka tinggal bareng. Dewe kemarin sebelum cerai dia ternyata udah hamil, dan dia hamil anak kembar si cowok tersebut. Sekarang dia sembunyi-sembunyiin anaknya, takut ketahuan sama suaminya, dan dia tinggal sama adiknya merawat ketiga anak mereka. Jadi cowok ini namanya Darren dia punya tubuh yang nggak normal gitu karena dia punya ekor Karena ketidaknormalan itu dia jadi susah dapat pekerjaan. Dia juga malu kalau mau punya pacar karena dia takut suatu hari nanti pacarnya lihat ekornya dan nggak nerima dia kan. Awalnya dia bertanya-tanya kenapa dia bisa punya ekor. Terus si ibunya ini bilang kalau dari keluarga ibunya nggak ada yang kayak dia, bahkan dari keluarga ayahnya sendiri pun nggak ada. Sampai suatu hari dia lagi bersih-bersihkan sama ibunya, dia ngeliat ada box yang isinya itu file-file tentang penelitian tentang gen manusia gitu, dan itu ditandatangani sama ibunya. Dari situ dia udah mulai curiga kan sama ibunya sendiri. Apa karena ibuku ya, apa dia melakukan sesuatu ya, dia mikir gitu kan. Nah karena dia penasaran banget, akhirnya dia datangi lab tempat penelitian tersebut, karena kan di surat itu ada alamatnya. Ya udah dia datang kan, tapi pas dia datang labnya tuh kayak gudang-gudang gitu dan gudang itu dipagarin gitu kan, dikunci. Ya udah akhirnya dia lompat pagar, terus dia coba masuk tapi ketahuan sama penjaga. Dia coba lari tapi tetap aja ketangkap kan dan dia terjatuh. Ekornya itu terasa sakit banget. Situ dia udah takut banget kan kalau dia ditangkap dan dijadikan bahan penelitian lagi. Tapi ternyata dia ditangkap dan diserahkan ke polisi Tapi ternyata di kantor polisi dia diinterogasi kan. Terus dia jujur, dia bilang aku nggak mau mencuri apapun, aku cuma curiga sama ibuku. Aku kan punya ekor, terus aku nggak sengaja nemuin dokumen yang menyatakan kalau ibuku ini ikut serta dalam eksperimen gen manusia gitu kan. Nah polisi mendengar heran-heran kan. Terus si pemilik pabrik cuma tersenyum dan ketawa. Dia bilang itu bukan lab, itu cuma gudang. Jadi ya kamu nggak nemuin apapun di situ. Ya udah akhirnya si pemilik gudang nggak nuntut mereka atas hal ini kan. Mereka disuruh pulang karena nggak ada yang hilang juga kan di situ. Terus sampai rumah si ibunya ini ngajak dia ngomong berdua. Ternyata memang sebenarnya dulu ibunya ini ikut penelitian gitu, tapi penelitian tentang narkoba. Nah karena ayahnya itu tahu, ayahnya itu menceraikan ibunya ini kan, dia nggak terima. Terus ibunya ini jadi stres, dia jadi mengkonsumsi lebih banyak obat lagi. Dan dia mengkonsumsi obat-obat itu tanpa resep dari dokter. Sedangkan dia nggak tahu kalau misalnya dia itu lagi hamil si anak ini. Jadi si ibunya ini mikir mungkin itu adalah efek samping dari obat-obat yang dia konsumsi waktu hamil anak ini. Di situ ibunya benar-benar nangis dan minta maaf ke anak ini. Ya udah namanya sama ibu sendiri kan, mau nggak mau dia terpaksa maafin dan tetap sayang. Kasian sih.